Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 kali ini akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi aset tetap. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eka Parasti Chandra Febrianti dengan NIM 21010360034. Silvi Wulandari dengan NIM 21010360068. Nita Putrianingsi dengan NIM 21010361109. Eka Puji Lestari dengan NIM 21010361146. Putri Erwanda Marina dengan NIM 21010361160. Trime Ambarwati dengan NIM 21010361191. Mahda Eka Pratiwi dengan NIM 21010362213. Gina Nitami dengan NIM 21010362662. Devi Mailani dengan NIM 21010362799. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai sistem akuntansi aset tetap, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari sistem akuntansi aset tetap. Sistem akuntansi aset tetap adalah sistem akuntansi yang mengolah transaksi yang mengubah aset tetap dan melibatkan transaksi-transaksi lainnya untuk menghasilkan satu informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Aset tetap itu sendiri adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, yang memiliki masa manfaat lebih daripada 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melancarkan kegiatan usahanya dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Pengenalan aset tetap itu sendiri dilakukan mulai dari perencanaan perolehan aset tetap hingga mekanisme otorisasi untuk perolehan aset tetap tersebut. Yang termasuk dalam bagian aset tetap adalah yang pertama, tanah dan perbaikan tanah, kemudian ada gedung dan perbaikan gedung, kemudian ada mesin dan peralatan pabrik, kemudian ada mesin dan peralatan kantor, ada mebel, kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan udara, dan aset tetap lainnya. Transaksi aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi terjadinya transaksi mengubah aset tetap relatif lebih sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Dan yang kedua, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap dapat dilaksanakan atau diterapkan pada saat perencanaan perolehan. Dan yang ketiga, pengeluaran yang terkait dengan aset tetap perlu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, dan yang kedua, pengeluaran modal atau capital expenditure. Selanjutnya ada transaksi yang mengubah nilai aktiva tetap, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, transaksi yang mengubah nilai rekening dari aktiva tetap. Di bagian kiri yaitu debit, artinya menambah dari rekening aktiva tetap. Transaksinya terdiri dari transaksi perolehan yang didapat dari pembelian, baik kredit maupun tunai, pembangunan sendiri atau mandiri, donasi, sumbangan, atau hibah. Yang kedua, transaksi pengeluaran modal. Yang ketiga, transaksi revaluasi. Yang keempat, transaksi pertukaran. Lalu di bagian kanan yaitu sisi kredit yang akan mengurangi nilai rekening aktiva tetap. Transaksinya terdiri dari penghentian pemakaian, transaksi penjualan, transaksi pertukaran. Nah, di sini pertukaran dapat menambah atau mengurangi. Jadi tergantung pada kejadian sebelumnya. Yang kedua yaitu transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aktiva tetap, di mana akumulasi penyusutan ini bersaldo normal kredit yang artinya akan menambah, sehingga jika terdapat transaksi penyusutan akan menambah nilai tersebut. Sebaliknya, jika sisi debit akan mengurangi transaksinya, yaitu penghentian pemakaian, transaksi penjualan, transaksi pertukaran. Yang ketiga, transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya-biaya yang bersangkutan dengan biaya reparasi dan pemeliharaan ini terdiri dari biaya konsumsi bahan dan suku cadang, biaya sumber daya manusia, biaya konsumsi energi, biaya konsumsi peralatan, dan yang terakhir, biaya konsumsi dari sumber daya lainnya.
Jadi dokumen yang terkait dengan aset tetap yang pertama yaitu adalah surat permintaan otorisasi investasi. Surat ini digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aset tetap. Yang kedua, ada surat permintaan reparasi. Surat ini digunakan sebagai perintah dilakukan reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, ada surat permintaan transfer aset tetap. Surat ini sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat, ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Surat ini digunakan sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, ada surat perintah kerja. Surat ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Yang kedua, digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap yang telah dibeli dan pembongkaran aset tetap yang telah dihentikan penggunanya. Yang keenam, ada surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh, ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan barang setelah melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi barang dari pemasok. Yang kedelapan, ada faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang kesembilan, ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Lalu yang ke-10 itu ada daftar depresiasi aset tetap. Berisi jumlah biaya depresiasi dan merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan pada periode akuntansi tertentu. Yang ke-11, yang terakhir, yaitu ada bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang selesai dibangun, penghentian pemakaian, dan pengeluaran modal. Catatan akuntansi yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, kartu aset tetap, yaitu buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan. Selanjutnya, jurnal umum, yaitu mencatat transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang selesai dibangun, biaya pembongkaran, penghentian pemakaian. Selanjutnya, ada register bukti kas keluar, yaitu mencatat transaksi pembelian dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan penyusutan aset tetap, ada 8. Yang pertama, fungsi pemakai. 2. Fungsi pemakai dan pengembangan. 3. Direktur yang terkait. 4. Direktur utama. 5. Fungsi pembelian. 6. Fungsi penerimaan. 7. Fungsi aset tetap. 8. Fungsi akuntansi. Pengertian dari fungsi yang sebelumnya. Yang pertama, fungsi pemakai adalah fungsi yang berperan sebagai sistem informasi dalam proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi terutama keuangan baik di perusahaan yang mencari laba maupun perusahaan yang tidak berorientasi pada laba atau perusahaan nirlaba. 2. Laporan keuangan perusahaan tentu berguna untuk mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Dari pencatatan untung dan rugi, maka bisa diketahui lebih lanjut tentang perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. 3. Pihak internal perusahaan. Pihak internal perusahaan adalah pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan, seperti direktur, akuntan, dan staf accounting, dan karyawan. 4. Direktur utama adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruh suatu organisasi. 5. Fungsi pembelian adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan pengeluaran order pembelian kepada pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 6. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. 7. Fungsi aset tetap adalah fungsi perusahaan tetap mampu memproduksi atau memasok barang atau jasa untuk disewakan atau untuk digunakan dalam perusahaan. 8. Fungsi akuntansi yaitu adalah memberikan informasi data keuangan untuk pengembalian keputusan. Selanjutnya, ada 7 jaringan subsistem yang ada dalam akuntansi aktiva tetap. Yang pertama, ada sistem pembelian aktiva tetap, yang mana sistem ini dirancang untuk mencatat aktiva tetap yang diperoleh perusahaan dari transaksi pembelian. Lalu yang kedua, ada sistem perolehan aktiva tetap,
yang mana sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilakukan sendiri. Yang ketiga, ada sistem pengeluaran modal, yang mana sistem ini dicatat untuk menambah harga pokok aktiva tetap yang terjadi akibat pengeluaran modal. Yang keempat, ada sistem aktiva tetap yang dihentikan, yang mana sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok dan akumulasi depresiasi akibat penghentian aktiva tetap dan laba rugi akibat penghentian aktiva tetap yang sudah dipakai. Lalu yang kelima, ada sistem transfer aktiva tetap, yang mana sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi pemindahan aktiva tetap dari penanggung jawab satu ke penanggung jawab lainnya. Lalu yang keenam, ada sistem revaluasi, yang mana sistem ini dicatat untuk mencatat penambahan nilai aktiva tetap. Lalu yang terakhir, ada sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap, yang mana sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok depresiasi atau biaya aktiva tetap. Sistem pengendalian internal dalam akuntansi aset tetap terbagi menjadi 3. Yang pertama organisasi, kedua sistem otorisasi, dan ketiga praktik yang sehat. Dalam organisasi, yang pertama fungsi pemakai harus terpisah dengan fungsi akuntansi aset tetap. 2. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Kemudian dalam sistem otorisasi, yang pertama, anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. 2. Surat permintaan otorisasi investasi, otorisasi reparasi, penghentian pemakaian aset tetap, dan transfer aset tetap diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama. Ketiga, bukti memorial dan bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Lalu dalam praktik yang sehat, yang pertama dilakukan secara periodik pencocokan fisik dengan kartu aset tetap. 2. Penggunaan investasi sebagai alat pengendalian investasi. 3. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. 3. Bagian alir dokumen jaringan prosedur yang memuat sistem akuntansi. Yang pertama ada sistem pembayaran aset tetap, yaitu merupakan arus kas keluar bagi perusahaan. Yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Yang ketiga ada sistem pengeluaran modal, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap. Yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap, yaitu mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi unsur aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Yang kelima ada sistem transfer aset tetap, yaitu dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap, yaitu penilaian kembali aset tetap perusahaan. Dan yang terakhir sistem pencatatan penyusutan aset tetap.